Beberapa hari yang lalu tanaman buah jambu air saya ini bunganya masih banyak. Tapi hari ini bunganya rontok, hampir semuanya rontok. Padahal saya tuh sudah membayangkan nanti akan panen buah jambu yang banyak. Saya sempat curiga apa ini karena hama atau karena mungkin faktor lingkungan. Tapi kalau itu faktor lingkungan, dari 3 tanaman tabu lampot saya itu yang rontok bunganya cuma di tabu lampot yang di sini. Jadi kalau yang di sini ini bunganya masih utuh. Nah, kalau yang di tabu lampot yang sini kemarin kan di bagian sini bunganya lumayan banyak. Tapi tangkai-tangkainya banyak yang mengering, kemudian bunganya rontok. Ini terjadi memang karena kesalahan yang saya lakukan. Beberapa hari memang tanaman ini kemarin sempat saya tinggal ya karena saya ada urusan keluar kota, dan ternyata ada satu tanaman itu yang kelewat tidak disiram. Jadi kemungkinan karena kesalahan penyiraman ini yang menyebabkan bunga di tabu lampot ini rontok. Ini sayang sekali, ini bunganya hampir semuanya rontok. Tanaman jambu air ini karena memang ditanam di pot ya, jadi memang cadangan airnya itu jauh lebih sedikit dibanding tanaman yang ditanam langsung di tanah. Apalagi sekarang kan cuacanya baru panas-panasnya ya, ini musim kemarau ya. Media tanam itu bisa cepat sekali mengering dan tanaman itu langsung merespon. Tanaman itu tidak punya mulut untuk mengeluh, tapi mereka punya cara lain. Saat kekurangan air, akar kesulitan untuk menyerap air. Jadi daun mulai menutup stomatanya supaya air tidak banyak menguap. Akibatnya ya fotosintesis akan menurun, produksi gula ikut berkurang. Nah, disinilah menariknya. Ketika tanaman menemukan kondisi yang kekurangan air seperti ini, tanaman sebenarnya nanti akan mulai memilih. Dia akan memilih untuk membesarkan bunganya atau dia akan memilih untuk mempertahankan daunnya. Air itu kalau di tanaman, air itu akan menjaga tekanan sel atau turgor ya, sehingga bunga dan daun itu akan tetap segar. Dengan kekurangan air, ini nanti akan memacu peningkatan hormon asam absisat. Nah, hormon ini nanti hormon stres ya, kalau dia kekurangan air, maka kemudian akan terbentuk lapisan pemisah. Lapisan pemisah ini nanti ada di pangkal tangkai bunga, sehingga bunganya akan lepas. Ini mekanisme alami ya yang dilakukan tanaman untuk menghemat air dan energi agar tanaman tetap bertahan hidup. Gak kecewa ya, bakal buah sebanyak ini ternyata rontok semuanya. Tapi justru dari sini saya belajar merawat tabu lampot ternyata bukan hanya soal pupuknya, bukan hanya soal media tanamnya, tapi juga menjaga ketersediaan air secara konsisten. Apalagi tanaman sedang berbunga ya. Fase ini termasuk salah satu fase yang paling sensitif terhadap kekurangan air. Sedikit saja tanaman mengalami stres, ya akhirnya bunga-bunga akan gugur seperti ini. Sebenarnya ya untuk tanaman yang ada di dalam pot kayak gini, kita bisa menggunakan media yang kaya akan bahan organik. Media yang kaya akan bahan organik akan lebih lama nanti untuk menjaga ketersediaan air, mengikat air. Jadi air itu tidak mudah tercuci ataupun menguap. Itu memang secara rutin saya menambahkan kompos. Kompos yang saya gunakan ya tadi kompos dari hasil pengolahan sampah organik, sampah dapur, sampah rumah tangga, dan sampah pekarangan. Sebenarnya dengan menggunakan media yang kaya akan bahan organik itu sebenarnya media itu akan lebih lama mengikat air. Tapi kalau panasnya benar-benar panas seperti ini ya, kalau kita lupa menyiram atau kelewatan menyiram ya tanaman tetap saja tidak akan mendapat air yang cukup. Pemberian kompos bukan berarti kita boleh lupa untuk menyiram tanaman, karena alam itu selalu bekerja dengan keseimbangannya. Media tanaman baik dan air yang cukup harus berjalan secara bersama-sama. Hari ini saya kecewa ya karena banyak, hampir semua bunga yang ada di tabu lampot ini rontok semua. Tapi saya mendapat pelajaran. Ternyata tidak semua hal yang saya lakukan itu sesuai dengan harapan.
Cuma karena saya terlewatkan satu tabula 4 aja untuk menyiram, telat menyiram, akhirnya ya bunganya rontok semua. Jadi rontoknya bunga itu ternyata bukan cuma dari hama aja, tapi kadang dari faktor yang lain. Tanaman itu sebenarnya dia tidak bisa ngomong ya, dia tidak bisa menyampaikan secara lisan. Tapi tanaman itu sebenarnya sudah memberikan tanda kalau dia mengalami kekurangan sesuatu. Seperti yang terjadi di tanaman ini ya, bunganya rontok, dia merespon dari faktor yang menyebabkan bunga itu rontok dalam kasus ini ya karena kekurangan air. Hari ini saya agak sedih, agak kecewa ya. Bunga di Tabulampat ini hampir semuanya rontok. Tapi saya mendapatkan pelajaran. Ternyata tanaman itu sedang memberi tanda kalau tanaman itu kehausan. Tanaman itu tidak bisa bicara, tapi tanaman itu bisa memberi tanda. Semakin sering kita memahami, kita mengamati, semakin kita akan memahami bahasa alam. Saya Sansu, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.